Tetapi saya akan jawab juga bahwa setiap negara, setiap kota itu punya kebijakan masing-masing. Mereka tentunya ketika mengambil keputusan ya sudah musyawarah antara umaroknya dengan juga ulamanya. Mereka mengambil keputusan juga nggak sembarangan. Artinya pelarangan seperti ini dia juga nggak mau bahwa negerinya akan datangi oleh orang-orang yang berpenyakit, yang mengorbankan rakyatnya. Nggak mau mereka juga. Atau tadinya nggak ada penyakit menular, jadi timbul penyakit menular. Mereka punya kebijakan, dan itu haknya mereka, haknya negara. Tentang dilarangnya masalah umroh itu kebijakan mereka, yang kita nggak tahu. Dan juga kalau soal bukan hanya kerugian itu bukan hanya dari luar, negara itu juga rugi. Nggak ada orang datang tuh rugi. Tapi kenapa dia ngambil kebijakan demikian? Ya tentunya dia sudah memikirkan maslahat dan mafsadahnya. Soal masalah umroh itu dilarang bukan baru sekarang, haji dilarang. Udah berkali-kali dulu. Di zaman-zaman dulu tahun abad ketiga, abad keempat dulu. Waktu orang-orang Syiah menguasai Mesir itu kan sempat mereka membunuh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sehingga haji ditutup. Dan mereka bukan hanya ngambil Hajar Aswad. Orang Syiah itu, Qaramita. Dipindahkan dan itu bertahun-tahun. Dilarang itu haji orang dari seluruh dunia. Dan itu hanya kalau nggak salah udah 6 atau 7 kali pernah dilarang itu di zaman dahulu. Jadi bukan baru pelarangan itu. Dilihat kepada maslahat dan bahaya. Kalau dibiarkan jamaah haji itu datang, bisa dibunuhin oleh orang-orang Syiah. Sehingga dilarang. Sama dengan kejadian sekarang umroh dilarang. Yang rugi bukan hanya travel umroh, bukan. Saudi juga rugi. Tapi kenapa mereka ambil kebijakan? Karena menurut mereka berbahaya. Setelah mereka juga musyawarah dan yang lainnya. Jadi kita seorang muslim, kita lihat untuk diri kita. Ketika kita melihat untuk masyarakat, itu perlu ada penjelasan yang lainnya. Karena kita nggak akan mampu. Sama bicara soal negara, lebih lagi. Ya, kadang-kadang orang nggak melihat dirinya. Saya yakin, betul kita yakin, orang lain belum tentu yakin. Gitu. Mereka juga yakin bahwa Allah yang menentukan penyakit, Allah yang menentukan. Mereka yakin. Oh di sana banyak ulamanya, mereka yakin itu. Tapi kan harus menolak bahaya, karena ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Jadi itu harus kita lihat. Jangan kita melihat dengan diri kita, jangan, karena kita umpamanya ada yang nggak berangkat umroh. Kenapa? Takut. Kalau itu dihadapkan kepada kita, kita juga sama seperti mereka. Gitu.